beri nama pedang ini Naga Puspa. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat. Tutur Tinula. Sebuah sandiwara radio serial, produksi Sanggar Cerita dan Teater Sanggar Prativi. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama. Ferry Fadli, Ivone Rose, dan Eli Ermawati. Cerita ini ditulis dan diolah oleh S. Tijab, hiasan musik dan sutradara J. Ispriyonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-9 dengan judul Badai Mengamuk di Atas Kediri. Dalam seri ke-265 ini, didukung oleh para pemain, Ivone Rose sebagai Sakawuni, Peter Pan sebagai Banyak Kabuk, Ferry Fadli sebagai Arya Kamandanu, Neni Haryoko sebagai Ayu Pupuh, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Selamat menikmati. Sakawuni merasa sedih dan putus asa, dan hatinya semakin tambah teriris setiap kali memandang wajah Banyak Kabuk ayahnya. Sementara itu malam semakin tua, bintang bertaburan di atas langit kelam, dan udara sangat dingin oleh kabut yang turun dari lereng Gunung Semeru. Banyak Kabuk masih terbaring di serambi depan, ditunggui Arya Kamandanu. Sakawuni bermaksud membawa pergi ayahnya dari Bukit Panampihan malam itu juga. Saya telah gagal, Ayah. Maafkan. Saya tidak bisa membujuk Ibu. Sudahlah, Wuni. Ayah dapat mengerti perasaan ibumu. Ayah memang tidak pantas dikasihani. Saya sangat menyesalkan sikap Ibu. Ya. Ibumu sudah cukup menderita, Nduk. Semua ini memang kesalahan ayah. Tapi bukankah Ayah sudah menyesalinya? Apakah orang hidup tidak boleh mempunyai kesalahan? Kalau setiap kesalahan yang dibuat manusia di muka bumi ini tidak bisa dimaafkan. Oh, alangkah banyaknya orang menderita. Dan alangkah tidak adilnya hidup ini. Tidak adil dan tidak bijaksana. Sakawuni, jangan salah memahami hidup.
hidup ini lebih bijaksana dari yang kita sangka. Sudahlah, Ayah. Tak ada yang bisa kita lakukan di puncak bukit Panampihan ini. Lebih baik kita segera pergi. Lalu bagaimana dengan luka-luka ayahmu, Sakawuni? Ya, tentu saja kita harus mengobatinya, Kamandanu. Tapi bukan di sini. Bukan dengan Dewi Tunjung Biru. Kita akan berusaha di tempat lain. Iya. Tapi di mana? Saya tidak tahu di mana. Yang jelas bukan di sini, Kamandanu. Ibuku sudah tidak menaruh perhatian lagi kepada ayahku. Ibuku benar-benar sudah menutup pintu hatinya. Ibuku sudah mengurung dirinya dalam dunia yang sempit. Aku tidak berhasil menjebol dinding-dinding dunia yang selama ini dipergunakan ibuku untuk bersembunyi. Aku akan mencoba untuk membujuknya, Wuni. Tidak usah, Kamandanu. Tidak usah. Tidak akan ada gunanya. Sedangkan kepada anaknya sendiri dia sudah bersikap seperti itu. Apalagi kepada orang lain. Aku tidak ingin kekecewaanku semakin bertambah besar, Kamandanu. Sudahlah. Lebih baik kita segera membawa pergi ayah dari sini. Ayolah, Kamandanu. Bantulah aku. Mari, ayah. Mari kita tinggalkan puncak bukit Panampihan. Tunggu, Sakawuni. Jangan terburu nafsu. Siapa yang terburu nafsu? Sudah jelas ayah tidak akan mendapat pengobatan di sini. Kita mau apa lagi? Kita mau mengharapkan apa lagi, Kamandanu? Sudahlah. Kau jangan malah menyulitkan kami. Ayo. Bantulah aku membawa ayah pergi dari sini. Sakawuni dengan dibantu Arya Kamandanu segera memapah banyak kabuk. Perlahan-lahan mereka turun dari serambi depan, kemudian melangkah ke halaman. Waktu itu cahaya semburat merah nampak di ufuk timur, pertanda fajar bakal menyingsing. Angin bertiup lembut. Sambil merasakan hatinya yang pedih bagaikan tercabik-cabik benda tajam, Sakawuni menuntun ayahnya dengan penuh kasih sayang. Tapi baru mereka melangkah kurang lebih 20 tindak, mendadak di hadapan mereka muncul sesosok tubuh wanita. Wanita itu berdiri tegak, diam, sama sekali tidak bergerak, bagaikan arca pualam. Kalian hendak kemana? Ayo, Kamandanu. Kita jangan menghiraukan siapa-siapa lagi. Kita tidak pantas untuk tinggal lebih lama di puncak bukit Panampihan ini. Tempat ini milik seorang pertapa yang suci, yang mulus hatinya, tak pernah mengenal dosa. Kalau kita tidak segera pergi, kita hanya akan mengotori saja tempat ini. Ayo, Kamandanu. Mari, ayah. Sakawuni, tunggu dulu. Dewi Tunjung Biru, mengapa kau menghalang-halangi kami? Mengapa kau tidak meneruskan semedimu di Sanggar Pamujan? Supaya jiwamu berkilat-kilat seperti butiran-butiran mutiara. Jangan begitu, Wuni. Jangan berkata seperti itu kepada ibumu. Maafkan saya, Bu. Saya memang harus segera pergi membawa ayah dari sini. Puncak bukit Panampihan tidak memberikan harapan apapun juga pada diri kami. Maafkan, Bu. Biarkan kami lewat. Tunggu, anakku. Tunggu dulu. Jangan pergi dulu. Baiklah. Ibu mengaku bersalah. Sekarang ibu menyadari kekeliruan ibu. Maafkan ibu, Wuni. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Namun begitu, ibu tidak bisa menahan kami di sini.
Pupu, sebenarnya aku tidak mau datang ke tempatmu ini. Bukan karena apa-apa. Aku malu, Pupu. Aku merasa berdosa padamu. Aku merasa tidak mempunyai muka untuk menemuimu. Tapi Sakawuni telah memaksaku. Akhirnya aku datang juga ke tempatmu ini. Maafkan aku, Pupu. Maafkan kami. Kau berhak untuk menentukan sikapmu. Kalau memang kau tidak bersedia mengobati luka-lukaku, biarlah kami pergi ke tempat lain. Tidak, Kakang Banyak Kabuk. Kalian tidak usah pergi ke tempat lain. Biarlah aku yang akan mengobati luka-lukamu, Kakang. Pupu, aku malu, Pupu. Aku malu pada diriku sendiri. Lupakanlah masa lalu kita, Kakang Banyak Kabuk. Sekarang, marilah kita melihat ke depan demi Sakawuni. Jadi, kau sudi memaafkan aku, Pupu. Kau rela memberikan pengampunan padaku. Kakang Banyak Kabuk. Ayo, Pupu. Kakang Banyak Kabuk. Ayo, Pupu. Kakang. Maafkan aku, ayo, Pupu. Pagi itu sangat cerah. Pagi yang paling cerah yang pernah dirasakan oleh Sakawuni. Hatinya benar-benar merasa bahagia dan berbunga-bunga. Mereka sekarang duduk di serambi depan. Banyak Kabuk duduk bersandar di dinding. Sementara Arya Kamandanu dan Sakawuni duduk di sebelahnya. Ayu Pupuh baru saja memeriksa luka-luka Banyak Kabuk. Kakang Banyak Kabuk. Oh, iya. Biarlah saya pergi sebentar, Kakang. Saya akan meramu obat-obatan untuk Kakang. Tunggu sebentar, Pupu. Ada hal-hal penting yang ingin kukatakan padamu. Sakawuni, kau juga boleh mendengarnya. Juga Arya Kamandanu boleh mendengar sebagai saksi. Soal apa, Kakang? 20 tahun yang lalu, aku pernah berjanji untuk kembali ke desa Tanipala dan mengawinimu. Tapi rupanya janjiku itu harus berlarut-larut hingga sekarang. Ya, aku terlalu sibuk memikirkan urusan-urusan kenegaraan. Pemerintah Singasari waktu itu sedang mengembangkan kekuasaannya ke daerah-daerah lain. Aku sibuk berperang melawan negara-negara yang kemudian menjadi taklukan Singasari. Itulah sebabnya aku selalu menunda untuk memenuhi janjiku padamu, Pupu. Sudahlah, Kakang. Hal itu sudah berlalu. Sudah lama sekali berlalu. Sekarang, aku ingin menepati janjiku, Pupu. Dengan disaksikan putri kita sendiri, Sakawuni, dan juga Arya Kamandanu
Pagi ini, aku ingin mengucapkan janji perkawinan padamu. Lihatlah, Pupu. Aku mempunyai sebuah cincin. Cincin ini dulu adalah pemberian almarhum ibuku. Ibuku pernah berkata, sebelum beliau wafat, bahwa cincin ini hanya boleh kuberikan kepada seorang wanita yang telah resmi menjadi istriku. Nah, ayo Pupu, pagi ini aku melamarmu. Maukah kau menjadi istriku? Kakang Banyak Kapuk, sudahlah. Apa artinya semua ini? Jawablah, Pupu. Maukah kau menjadi istri Banyak Kapuk? Jawablah. Jawablah dengan jujur. Kakang Banyak Kapuk, selama hidupku, aku hanya mengenal seorang laki-laki. Dan laki-laki itu adalah kau, Kakang. Cintaku tidak pernah terbagi kepada siapapun juga. Cintaku hanya kuberikan seluruhnya kepadamu, Kakang. Baiklah, Kakang. Sekalipun hal ini sudah sangat terlambat, baiklah. Aku penuhi lamaranmu. Aku bersedia menjadi istrimu untuk selama-lamanya. Dalam sisa-sisa hidupku ini. Terima kasih, Pupu. Nah, sekarang pakailah cincin pemberian ibuku ini. Banyak Kapuk kemudian meraih tangan Ayu Pupu. Sambil berlinangan air mata, laki-laki setengah tua itu menggenggam jari-jari Ayu Pupu. Sakawuni dan Arya Kamandanu juga tidak bisa menahan keharuan yang menghimpit jiwa mereka. Rasa haru yang diliputi rasa bahagia. Kemudian pelan-pelan Banyak Kapuk menyematkan cincin pemberian ibunya ke jari Ayu Pupu. Setelah itu, mereka pun berdekapan dengan sangat mesra, disaksikan oleh putri mereka sendiri, Arya Kamandanu, dan pagi yang sangat cerah. Ayu Pupu. Ayu Pupu, istriku. Kaulah istriku sekarang. Kakang Banyak Kapuk. Kakang Banyak Kapuk. Nah, dengar Sakawuni. Sekarang ayahmu dan ibumu telah menjadi suami istri. Mudah-mudahan para dewa memberkati perkawinan kami. Sekarang kau tidak perlu merasa kecil hati. Kau mempunyai ayah, dan kau pun mempunyai ibu. Kau sama seperti anak-anak yang lain di muka bumi ini. Kau mempunyai orang tua yang lengkap. Kau harus merasa bahagia seperti anak-anak yang lain. Ayah, Ibu. Sakawuni. Hari itu menjadi hari yang sangat bahagia. Sakawuni telah dapat mempertemukan ayah bundanya. Mereka ngobrol bersama di serambi depan sambil makan dan minum.
Sakawuni tidak mau terlepas dari ayah bundanya. Wajahnya berseri-seri, dan dia merasakan seperti baru saja dilahirkan kembali. Selama ini dia merasakan hidup di dunia lain, dunia yang serba sepi, dunia yang serba gersang, dunia tanpa kasih sayang ayah bunda. Mereka terus bercengkrama hingga malam tiba. Arya Kamandanu membantu mempersiapkan segala sesuatu untuk keperluan mereka. Jangan diganggu, Wuni. Ayahmu sedang tidur. Mungkin dia terlalu lelah. Ayah banyak tertawa hari ini. Selama berkumpul dengan ayah, baru sekarang saya melihat ayah banyak sekali tertawa. Oh ya? Di mana ibumu? Entahlah, ibu mengurung diri di dalam biliknya. Katanya dia mau menyiapkan bunga tunjung biru untuk mengobati ayah. Mengapa ibumu masih belum juga mengobati ayahmu? Entahlah, Kamandanu. Ibu baru mengobati luka-luka ayah di bagian luarnya saja. Baiklah. Kau tunggu ayah, Kamandanu. Aku akan menemui ibu dulu. Masuklah anakku. Duduklah di sini. Iya, Bu. Wuni, bagaimana perasaanmu sekarang, Du? Saya merasa sangat bahagia sekali, Bu. Sepertinya saya telah menemukan dunia saya yang sesungguhnya. Dunia seorang anak. Syukurlah. Aku pun merasa bahagia sekali, Wuni. Akhirnya aku dapat menjadi istri ayahmu. Walaupun dengan upacara yang sangat sederhana. Oh ya, bagaimana keadaan ayahmu? Ayah tidur, Bu. Ayah tidur pulas sekali. Mungkin dia terlalu lelah hari ini. Ayah terlalu banyak bergurau dan tertawa. Ada apa, Bu? Bu, ada apa? Tidak ada apa-apa, Wuni. Sepertinya ibu ingin mengatakan sesuatu. Iya. Ibu ingin bicara tentang luka-luka ayahmu, Wuni. Ada apa dengan luka-luka ayah? Mengapa ibu belum juga mengobatinya dengan bunga tunjung biru? Sudahlah, Nduk. Sudahlah. Jangan kau tanyakan lagi soal itu. Ada apa, Bu? Ada apa dengan luka-luka ayah? Sang Hyang Widi, mudah-mudahan kau memberi ketabahan dalam hati kami. Kaulah yang menguasai nasib kami. Kami hanya tinggal menjalankan dan menuruti apa saja yang menjadi kehendak-Mu. Ada apa, Bu? Ada apa dengan ayah? Katakanlah, mengapa ibu tidak segera mengobati ayah dengan bunga tunjung biru? Cepat, Bu. Gunakanlah bunga tunjung biru untuk mengobati luka-luka ayah. Ayo cepat, nanti terlambat. Dengarlah, Wuni. Menjelang sore tadi, ayahmu terbatuk-batuk dan mengeluarkan darah lagi. Kemudian ibu melihat pelupuk mata ayahmu berwarna kekuning-kuningan. Apa maksud ibu? Apa artinya itu, Bu? Kasihan kau, anakku. Kasihan kau, Wuni. Tapi mudah-mudahan saja hal itu tidak terjadi. Dengar, Wuni. Jika seseorang terluka akibat racun yang sangat dahsyat dan pelupuk matanya menjadi berwarna kekuning-kuningan, itu tandanya racun telah menyebar dan sampai di daerah pembuluh jantung. Lalu bagaimana, Bu? Apakah ayah masih bisa disembuhkan? Bu, bagaimana, Bu? Apakah ayah masih bisa disembuhkan? Jawab, Bu. Jawablah pertanyaanku.
Ayu Pupuh tidak segera menjawab pertanyaan anak gadisnya. Sakawuni terus bertanya sambil mengguncang-guncang tubuh ibunya. Pandangan Ayu Pupuh menerawang jauh sekali. Sakawuni menemui Ayu Pupuh dalam biliknya. Dia bertanya pada ibunya tentang luka-luka yang diderita ayahnya. Semula Ayu Pupuh berusaha untuk tidak mengatakan apapun juga tentang luka-luka Banyak Kapuk. Tapi akhirnya dia mengatakannya juga. Menurut Ayu Pupuh, kemungkinan besar racun yang bersarang di tubuh Banyak Kapuk sudah menjalar hingga mencapai daerah pembuluh jantung. Hal itu bisa dilihat dari pelupuk mata Banyak Kapuk yang berwarna kekuning-kuningan. Sakawuni menjadi sangat cemas. Dia takut ayahnya tidak bisa tertolong lagi. Katakan, Bu. Katakan. Apakah ayah masih bisa ditolong lagi? Apakah ayah masih bisa disembuhkan, Bu? Tenanglah, Wuni. Tenanglah. Jangan kau kacaukan pikiran ibumu. Ibu sendiri juga dalam keadaan kebingungan. Mengapa ibu tidak juga mengobati ayah dengan bunga tunjung biru? Ibu ragu-ragu untuk menggunakan bunga tunjung biru itu, Wuni. Mengapa ragu-ragu, Bu? Gunakanlah bunga tunjung biru. Bukankah bunga itu ampuh sekali untuk menawarkan racun? Cepat, Bu, cepat. Gunakanlah bunga tunjung biru, nanti terlambat. Dengar baik-baik, Wuni. Kalau ibu menggunakan bunga tunjung biru untuk mengobati luka-luka ayahmu, hal itu justru bisa membahayakan jiwa ayahmu. Mengapa begitu, Bu? Kalau saja racun itu belum mencapai daerah di sekitar jantung, maka luka-luka ayahmu pasti akan bisa disembuhkan dengan bunga tunjung biru. Tapi sekarang keadaannya sudah lain, Wuni. Ibu tidak berani menggunakan bunga tunjung biru. Lalu, bagaimana, Bu? Bagaimana dengan ayah? Entahlah, Nduk. Ibu juga belum bisa memutuskan. Pada saat ibu dan anak itu tengah kebingungan, mendadak Arya Kamandanu muncul di tengah-tengah pintu. Ada apa, Kamandanu? Ayahmu, Wuni. Ayahmu sudah terbangun. Tapi kelihatannya luka-lukanya semakin bertambah parah. Bagaimana, Bu? Bagaimana dengan ayah? Cepat, Bu. Cepat lakukan sesuatu. Baiklah, kita memang tidak mempunyai pilihan lain, Wuni. Aku harus menggunakan bunga tunjung biru. Mudah-mudahan saja belum terlambat. Ayo, Wuni. Kita obati ayahmu sekarang juga dengan bunga tunjung biru. Mereka bergegas meninggalkan bilik. Ayu Pupuh membawa sebuah mangkuk kristal di tangan kirinya. Mereka bertiga langsung menuju ruangan tidur Banyak Kapuk yang terletak di bagian samping bangunan induk. Arya Kamandanu heran. Begitu memasuki ruangan, mereka melihat Banyak Kapuk duduk bersandar pada dinding. Wajahnya kelihatan sangat pucat. Bibirnya seperti pecah-pecah. Pandangannya meredup seperti orang yang sedang sangat mengantuk. Sakawuni segera menghampiri ayahnya. Ayah, bagaimana keadaanmu, ayah? Tenanglah, Nduk. Ayah tidak apa-apa. Duduklah di sini. Mana ibumu? Ini ibu, ayah. Cepat, Bu. Cepat gunakanlah bunga tunjung biru untuk mengobati luka-luka ayah. Ayu Pupuh segera mencelupkan bunga tunjung biru ke dalam mangkuk kristal. Mangkuk kristal yang berwarna putih dan berisi air putih itu mendadak berubah warnanya menjadi kebiru-biruan. Kemudian Ayu Pupuh mendekati Banyak Kapuk yang masih terbaring di tempatnya. Pupuh, apa yang akan kau lakukan?
lakukan? Aku terpaksa menggunakan bunga tunjung biru ini, Kakang, untuk mengobati luka-lukamu. Bunga tunjung biru sangat ampuh, Ayah. Dia sangat manjur untuk menawarkan racun. Kalau begitu, baiklah. Apakah aku harus meminum air rendaman bunga itu, Pupuh? Iya, Kakang. Tapi sebelumnya, Kakang Banyak Kapuk harus mengucapkan mantra-mantra. Ayah tinggal menirukan saja. Ayah tinggal menirukan apa yang dikatakan Ibu. Cepat, Bu. Cepat lakukanlah. Nah, Kakang, ikutilah kata-kataku. Mudah-mudahan bunga tunjung biru bisa menyembuhkan luka-lukamu. Oh, Sang Hyang Widi, penguasa seluruh jagat semesta ini. Sang Hyang Widi, penguasa seluruh jagat semesta ini. Kaulah pencipta segalanya. Kaulah pencipta segalanya. Kaulah yang menguasai kerajaan siang ataupun malam. Kaulah yang menguasai kerajaan siang ataupun malam. Tak ada yang mustahil di depan kekuasaanmu yang maha besar. Tak ada yang mustahil di depan kekuasaanmu yang maha besar. Nasib manusia berada di dalam genggamanmu. Nasib manusia berada di dalam genggamanmu. Terjadilah seperti apa yang menjadi kehendakmu. Terjadilah seperti apa yang menjadi kehendakmu. Segalanya aku serahkan padamu. Padamu semata-mata, Sang Hyang Widi. Segalanya kuserahkan padamu. Padamu semata-mata, Sang Hyang Widi. Kaulah yang menciptakan rasa sakit. Kaulah pula yang menciptakan obat penyembuhnya. Kaulah yang menciptakan rasa sakit. Kaulah pula yang menciptakan obat penyembuhnya. Kakang Banyak Kapuk. Bu, ada apa dengan Ayah, Bu? Tabahkanlah hatimu, anakku. Kuatkanlah imanmu, Wuni. Ada apa dengan Ayah? Mengapa Ayah diam saja, Bu? Wuni, ayahmu sudah pergi mendahului kita, nak. Ayahmu sudah meninggalkan kita semua. Ayah! 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 Memang demikianlah akhir nasib Banyak Kapuk. Dia meninggal di depan istri dan anak gadisnya yang sangat dicintainya. Dia meninggal setelah sebelumnya dapat menyelesaikan persoalan yang rumit di dalam keluarganya. Setelah seharian penuh bercanda bersama anak dan istrinya, akhirnya Banyak Kapuk pergi untuk selama-lamanya.
Ayu Pupuh tak dapat menahan hatinya lagi. Wanita itu menangis terseduh-seduh. Demikian pula Sakawuni, terus meraung-raung sambil memeluk tubuh ayahnya yang sudah menjadi kaku. Malam itu, puncak Bukit Panampihan berkabung. Malam kelabu yang penuh diwarnai tangis sendu. Arya Kamandanu tidak bisa berbuat apa-apa. Dia pun ikut larut dalam kesedihan. Dia berusaha untuk menghibur Sakawuni, tapi nampaknya gadis itu sangat dirundung duka. Beberapa kali dia jatuh pingsan. Akhirnya, keesokan harinya, banyak kapuk dikuburkan tak jauh dari rumah kediaman Ayu Pupuh. Murid-murid Dewi Tunjung Biru yang berjumlah 14 orang ikut sibuk mengurus penguburan banyak kapuk. Dua hari telah berlalu. 2 hari tubuh banyak kapuk telah ditanam ke dalam tanah. Sakawuni masih kelihatan terguncang jiwanya. Malam itu dia tidak mau beranjak dari sisi kuburan ayahnya. Dia terus meratapi kepergian ayahnya yang dirasakannya terlalu cepat. Ayah. Ayah. Mengapa kau pergi secepat ini? Setelah bertemu dengan ibu, setelah bersatu kembali dengan ibu, mengapa kau justru meninggalkan kami? Ayah, kau pernah berjanji bahwa kau akan membawa ibu ke Majapahit. Kemudian kita bertiga akan hidup dan tinggal bersama-sama di Majapahit. Tapi ternyata kau tidak menepati janjimu, Ayah. Mengapa harus seperti ini kejadiannya? Wuni, Sakawuni. Ibu, Sudah, Landu. Jangan menangisi orang yang sudah pergi. Ayahmu dengan tenang meninggalkan kita, Wuni. Ayahmu meninggal dengan sebuah senyuman yang sangat menawan. Itu suatu pertanda bahwa ayahmu telah rela dan ikhlas meninggalkan kita, Ndu. Sudahlah, jangan kau tangisi lagi kepergiannya. apa artinya semua ini, Bu? Apa maksudmu, Wuni? Mengapa ayah pergi begitu cepat? Ingat, Nu, manusia tidak menguasai nasibnya sendiri. Saya jadi tidak mengerti dengan semua ini. Saya tidak mengerti apa sebenarnya yang sedang berlangsung dalam kehidupan manusia ini. Saya sangat mendambakan kehidupan bahagia di tengah-tengah keluarga. Saya berusaha mempersatukan ayah dan ibu. Saya pergi dari Tanibala, mengembara seperti anak liar. Iya, anakku. Bertahun-tahun saya mengembara untuk mencari orang tua saya. Dan setelah bertemu, dan setelah saya mendapatkan ayah dan ibu, tiba-tiba dalam waktu 1 hari semuanya kembali buyar. Angan-angan saya menjadi buyar. Harapan-harapan saya menjadi berantakan. Kebahagiaan saya menjadi sirna. Mengapa hal ini harus terjadi pada diri saya, Bu? Wuni, Sakawuni, hidup ini memang menjadi milik kita. Tapi rahasia di balik kehidupan sama sekali bukan kepunyaan kita, Nduk.
Karena itu, kita harus pasrah. Hati kita harus sumarah. Tak ada manfaatnya kita mencari jawaban dari teka-teki kehidupan. Hal itu justru akan membuat susah diri kita sendiri dan sia-sia. Wuni, manusia hanyalah setetes air dalam samudra kehidupan ini. Apalah artinya setetes air? Apa yang bisa dilakukan oleh setetes air? Karena itu, Nduk, kita harus mencampakkan pikiran-pikiran dan pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Tapi pikiran-pikiran itu datang silih berganti, Bu. Sulit mencampakkannya begitu saja. Iya. Aku tahu, Wuni. Tapi ingatlah, kau masih muda. Masa depanmu masih luas terbentang. Lebih baik kau memikirkan hal-hal yang bermanfaat untuk masa depanmu sendiri nanti. Sekarang, ayahmu sudah istirahat dengan tenang di alamnya yang baru. Sudahlah. Janganlah ketenangannya itu kau usik dengan tangismu. Keringkanlah air matamu, Nak. Dan tetaplah masa depanmu dengan hati yang cerah, tapi pasrah. Ibu. Ibu. Anakku. Wuni. Sudah 4 hari lamanya, Sakawuni berada di puncak Bukit Panampihan. Sekarang menginjak hari yang kelima. Rumah kediaman Dewi Tunjung Biru masih nampak diliputi suasana berkabung. Sakawuni kelihatannya masih murung. Sudahlah, Sakawuni. Kau tidak boleh terus-menerus tenggelam dalam kesedihan. Hal itu justru akan merugikan dirimu sendiri. Kau tidak dapat merasakan bagaimana hatiku ini, Kamandano. Aku benar-benar merasa kehilangan. Aku kehilangan sesuatu yang sangat berharga di dalam hidupku. Aku dapat memahami perasaanmu, Sakawuni. Aku pun pernah kehilangan seperti itu. Semua orang hidup pernah merasa kehilangan. Tapi kita harus bisa berpikir sehat. Pikiran kita harus tetap jernih. Kau pikir sekarang ini aku sudah gila? Bukan begitu. Maksudku kita harus melakukan hal-hal yang bermanfaat untuk kita sendiri. Sekarang renungkan saja. Apa yang bisa kau peroleh dengan tenggelam dalam kesedihan seperti ini? Tangis, kesedihan dan penyesalan tidak akan mendatangkan apa-apa. Percayalah. Lalu, apa yang harus aku lakukan, Kamandano? Pikiranku sekarang ini benar-benar sedang buntu. Tolonglah aku. Berilah aku petunjuk apa yang sebaiknya aku lakukan sekarang ini. Dengar, Sakawuni. Ayahmu Banyak Kapuk adalah seorang pejuang yang gigih. Hampir seluruh hidupnya digunakan untuk mengabdi kepada perjuangan dan cita-cita yang luhur. Sekarang beliau sudah tidak ada. Nah, mengapa kau tidak meneruskan cita-cita ayahmu yang luhur dan mulia itu? Belum lama kita baru saja menyelesaikan pertempuran yang sengit melawan bala tentara Kediri. Tapi seperti yang Gusti Sanggramawijaya katakan, kemenangan belum berada di pihak kita. Sekarang bala tentara asing masih bercokol di tanah Jawa. Kita masih harus berjuang, Wuni. Majapahit masih terus memanggil-manggil kita. Majapahit masih terus membutuhkan keringat dan semangat juang kita. Karena itu kita jangan menjadi loyo dan putus asa. Ayo, bangkitlah.
Masih banyak hal-hal yang bermanfaat yang bisa kita lakukan. Baik untuk diri kita sendiri, maupun untuk kepentingan orang banyak. Bagaimana, Wuni? Kau mengerti apa yang kukatakan? Iya, Kamandano. Aku seolah-olah tersadar dari mimpi buruk. Benar, kau benar, Kamandano. Kasihan ayah. Kalau akhirnya aku hanya menjadi seorang anak yang mudah berputus asa, mudah patah semangat. Ayahku pasti tidak akan tenang di dalam kuburnya. Ikutilah jejak ayahmu, Sakawuni. Contohlah pribadinya yang tegar perkasa. Sekalipun beliau adalah salah seorang pembesar istana Singasari, kemudian menjadi salah seorang kepercayaan Gusti Sanggrama Wijaya, orang yang berkedudukan dan mempunyai pangkat. Tapi sebenarnya ayahmu adalah bukan orang yang senang hidupnya. Di atas pundak ayahmu terletak beban dan kewajiban yang sangat berat. Tapi kapan kau pernah mendengar ayahmu mengeluh dan putus asa? Sekalipun usia ayahmu sudah mendekati setengah abad, tapi beliau masih mampu duduk di atas kuda dan berperang melawan musuh. Apakah kau tidak malu pada ayahmu, Sakawuni? Kita yang masih muda-muda harus mempunyai semangat yang lebih besar, mempunyai daya perjuangan yang lebih hebat dan perkasa. Sakawuni terdiam mendengarkan apa yang dikatakan Arya Kamandanu. Kata-kata yang meluncur dengan tenang dan sederhana itu akhirnya mampu menggedor hatinya. Mendadak semangatnya timbul kembali. Matanya kembali bersinar. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Apa yang akan dilakukan Sakawuni dan Arya Kamandanu? Saudara pendengar, silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.